Kelihatannya wajahmu pucat hari ini. Mungkin karena capek. Karena sekarang kau sudah pulang, sudah bisa menanggung sebagian beban ibu. Tapi aku hanya pernah magang di beberapa perusahaan kecil. Pengalamanku tidak banyak. Aku takut mengecewakan. Pengalaman itu bisa dicari. Yang kami inginkan adalah kau. Bukannya orang yang bekerja di sana sudah banyak? Memang banyak orang yang bekerja. Ada orang yang pintar, memiliki kemampuan, tapi terlalu ambisius. Ada yang baik, tapi masalahnya pikirannya itu terlalu sempit. Tapi yang baik, yang pintar, bisa bekerja sepertimu, apalagi keluarga sendiri. Itu yang sudah dicari. Dan kau orangnya. Ibu berharap kau bisa pulang untuk membantu kami. Karena perusahaan ini sangat membutuhkanmu. Bukan hanya perusahaan, tapi keluarga kami yang membutuhkanmu. Seperti hari ini contohnya. Yang paling jelas, ibu melihat anak ibu sendiri. Wangsu memiliki banyak kelebihan. Tapi kadang-kadang, dia itu suka merasa rendah diri dan dia juga sangat pemalu. Nona Chow itu sudah menjadi pelayan di rumah ini bertahun-tahun. Tapi kadang masih mengatakan hal yang tidak pantas. Seperti tadi contohnya. Kau berhasil mengatasi mereka berdua. Tidak Aku rasa orang yang paling pintar itu ibu angkat. Pandai memilih bakat. Kau terlalu memuji ibu. Kata-kata itu pantasnya untukmu sendiri. Anak gadis sekarang pandai sekali bicara. Kau tahu, ibu tidak bosan melihatmu. Waktu kecil kau itu sangat cantik. Sekarang kau semakin cantik. Hei, apa tidak salah orangnya ada di sini, tapi kau malah melihat foto-fotonya? Kenapa masuk tidak mengetuk pintu? Kalau kau tidak membelikan aku flash disk, besok aku akan memberitahu pada Xiuyan. Pergi, ayo pergi, tidur. Aku tidak bisa tidur. Kalau aku menutup mata, yang terbayang hanya Xiuyan. Awas ya. Apa-apa pergi ini? tidur, sekarang tidur. Jangan. Ayo cepat. Aku mau tanya Tidur. padamu, tapi kau harus jujur padaku. Tanya apa? Apa kau ingin Xiuyan menjadi pacarmu? Hah? Kalau kau tidak mau, aku mau. Dasar anak nakal. Kamu ini tahu apa? Kamu anak Aku kecil. tidak bisa bernafas. Sudah. Ayo. Masih berani bilang? Iya, aku akan bilang lagi. Aku beri satu kesempatan. Masih berani bilang? Aku akan bilang lagi. Dasar kau ini. Awas ya. Ketika kami menandatangani kontrak, kalian berjanji akan mengirim barang-barangnya. Aku sudah mentransfer uangnya 24 jam yang lalu. Dan sekarang di mana barang-barangku? Bukannya kami tidak mendapati janji. Kau juga lihat sendiri kan bahwa kontainernya ada di pelabuhan? Itu karena daftar perincian barang belum selesai. Kami masih memeriksanya. Ini semua adalah alasan. Walaupun aku tidak tahu dengan jelas hubungan antara Yang dan Yichu Group, tapi aku tahu kalian. Kalian benar-benar ingin merebut pasar ini dari tangan mereka. Makanya kami menurunkan harganya, Tuan. Kami sangat tulus. Tapi bagaimana dengan barang-barangnya? Dengar, Nona, jika kau tidak mengirim barang-barangnya dalam 3 hari, aku menganggap kau telah melanggar kontrak. Komisaris, kontainer Yang Group masih di pelabuhan. Kamu sudah mencari tahu, mereka memperpanjang jangka waktu penahanan barang mereka. Apa kalian malam ini
berani pergi ke pelabuhan untuk melihat apa isi dari kontainer yang grup. Apa? Komisaris, ada penjaga di pintu mereka. Bagaimana kami bisa masuk? Waktu kecil kalian belum pernah melompat ke kereta api ya? Bagaimana mengatakan inspeksi dalam bahasa Spanyol? Inspeksi. Baiklah, dengan kata itu, kalian bisa masuk. Teman-teman, untuk menghubungi Yiwu dengan seluruh dunia, hari ini kami telah mengundang guru-guru internasional untuk bisa mengajari bahasa asing kepada kita semua. Pertama, kita akan belajar apa bisa lebih murah lagi. Kita persilakan guru bahasa Arab kita. Yeay, hore! Ini idenya siapa? Ini adalah ide ayahku. Dia minta setiap hari semua orang yang ada di sini belajar bahasa asing. Para pedagang menjadi guru di sini. Aku rasa mereka harus mengajari hal-hal yang lebih abstrak. Yang ini terlalu konkret. Jadi menurutmu apa yang harus mereka ajarkan? Oh ya, tidak ada yang mengajar bahasa Spanyol di sini. Apa kau ingin mencoba mengajarinya? Kau bisa belajar sesuatu kalau aku yang mengajarinya? Sini. Kita persilakan teman luar negeri yang gagah perkasa ini untuk mengajari kita bahasa asing. Ya. Bukan itu yang diajarinya. Jadi apa yang diajarinya? Aku mungkin sudah jatuh cinta padamu. Ini, terima kasih. Kepada teman luar negeri yang bersemangat dan gagah perkasa, kita persilakan guru dari Afrika untuk mengajarkan apa bisa lebih murah lagi. Baik. Selanjutnya guru kita dari Korea untuk mengajari kita bagaimana mengatakan apa bisa lebih murah lagi. Baik. Aku ada pertanyaan. Anak kecil. Ada pertanyaan apa? Perkataan yang ayah katakan kepada orang lain, kita seharusnya belajar perkataan yang akan kita lakukan. Jadi apa yang harus dipelajari? Tidak bisa lebih murah lagi, itu sudah harga terendah. Anak kecil tidak tahu apa-apa, suka sembarangan ngomong. Aku rasa yang dia katakan masuk akal. Siapa namamu? Namaku Chai Siodan, siapa namamu? Baiklah, aku masih banyak pekerjaan di toko. Kami pulang dulu ya. Ayo. Aku Ciuyen. Jadi itu yang namanya Chai Xiaodan. Ternyata dia memang pintar. Siang ini kau istirahat saja, biar aku yang masak. Apa? Anak-anak juga jarang di rumah. Yenin juga sudah pulang. Baguslah, jadi aku bisa mencicipi masakanmu. Tapi kau harus janji ya. Kau harus bantu aku simpan rahasia ini. Baiklah, tidak masalah. Halo? Manajer Luo, para direktur pabrik berkeras ingin bertemu denganmu. Mereka mau kembali ke standar produksi lama. Aku tahu. Baik. Halo, Syoko? manajer Lu. Ada 3 orang di Departemen Internasional yang ingin berhenti bekerja. Mereka menyerahkan laporan pengunduran diri. Aku tahu. Nyonya Lu, di sana ada promosi iga segar. Ya sudah, kau antri saja. Nanti aku menyusul ya. Baiklah. Halo? Sore ini aku ingin ke Madrid, pesankan tiketnya. Iya, baiklah. Selama ini jarang sekali ibuku memasak. Ciuyen, kau memang sebuah kehormatan. Ibu, masakanmu enak. Bibi Xiao, aku tambah lagi. Ambil sendiri. Memangnya kau anak kecil? Ibu sengaja membuat masakan istimewa ini karena sore ini ibu harus ke Madrid. Kalian jangan nakal ya di rumah. Ibu,
Apa ibu mau mencari ayah? Aku juga mau pergi. Hei, anak kecil, makan saja. Jangan ikut campur. Ibu angkat kapan berangkatnya? Siang ini, Sioku akan mengajarimu mengenali bisnis kita. Kau harus belajar dan pahami situasinya. Ibu, biar aku dampingi Ciuyen ya. Tanya Yen, mau ditemani olehmu atau tidak? Aku rasa aku yang akan menemanimu. Hei, Apa? ibu, bagaimana denganku? Kau itu baik-baik di sekolah. Jangan buat masalah lagi. Kau dengar? Sangat tidak menarik. Ambilkan sup. Ambil sendiri. Ayo cepat. Aku tidak mau. Aku beritahu ya, kalau ibu pergi, nanti aku yang akan bertanggung jawab mengurusmu. Memangnya kau bisa? Coba saja aku bisa mengurus atau tidak. Ya? Halo? Bagaimana kalau kita pulang ke rumahmu? Apa? Rumah yang mana? Tentu saja di Spanyol. Akan kupesankan tiketnya. Kita akan ke Spanyol hari ini. Bukankah kau ingin sekali bertemu dengan suamiku? Kami juga ingin tahu sebesar apa jaringanmu di Eropa. Tapi... Jangan khawatir. Kau tidak perlu terlibat dalam bisnis dengan Fernando kali ini. Kita akan persiapkan langkah yang matang. Baiklah. Sampai ketemu nanti. Ibu, tolong beri kesempatan. Ibu, aku berpikir saat kau pergi, aku yang mengambil alih, mengurus bisnismu dan bisnis ayah. Tidak masalah. Iya, lucu sekali. Iya, aku mengerti. Bibi, Oh, tidak. jadi bisnis perusahaan sudah banyak kosong sekarang. Iya, tidak. Jadi setiap kali ibu pergi, perusahaan jadi berubah seperti ini. Semua orang yang ada di sini malas bekerja. Ayo kita masuk. Ayo. Apa aku salah bicara? Tapi aku tidak bisa tahan melihat tingkah orang-orang seperti mereka. Bersikap baik di depan orang, tapi bersikap sebaliknya di belakang orang. Ketika semua lancar, mereka semua begitu bersemangat untuk menaiki tangga. Tapi sekarang bagaimana? Mereka punya rencana sendiri. Bukankah ini hal yang biasa? Perusahaan dagang strukturnya memang longgar seperti ini. Hari ini aku menerima 3 surat pengunduran diri. Terima kasih. Ini juga sudah biasa. Coba saja pikir, semua orang punya sumber daya sendiri, baik produsen atau distributor. Begitu mereka tahu perusahaan dalam keadaan buruk, mereka pasti bergabung dengan perusahaan lain. Kalau begitu, biarkan mereka pergi. Bibi, Iya. sekarang cepat Bibi hubungi distributor penting di Tiongkok. Aku ingin mentraktir mereka 2 hari ini. Apa? Bibi tidak tahu ya? Aku sekarang adalah wakil manajer umum di perusahaan. Para direktur pabrik, dengarkan aku. Manajer Luo benar-benar tidak ada di sini. Aku baru saja mengantarnya ke bandara. Bagaimana mungkin? Kemarin dia menemani pengusaha asing mengunjungi pabrik. Pokoknya kami ingin bicara dengan manajer. Bagaimana dengan bisnis selanjutnya? Iya, benar itu. Kita kan sudah setuju dari awal. Begitu pasar dibuka, keuntungan kita akan meningkat. Iya, tapi masalahnya benar. sekarang Benar. ini. Tenang semuanya. Dengarkan aku. Kemarin kalian sudah melihat pengusaha asing kan? Mereka distributor kita. Manajer umum lu memang pergi ke Spanyol dan juga membawa seorang distributor. Benar kan? Iya, aku baru saja mengantarnya ke bandara. Aku mengerti perasaan kalian semua. Tapi kalian jangan cemas. Selama ini, Komisaris Chen dan manajer lu tidak pernah merugikan kalian kan? Dan kita pernah melewati masa yang lebih sulit. Nah, lebih baik sekarang kalian semua pulang dan tunggu beritanya. Iya, tapi berapa lama? Iya, sabar saja. Tunggu, akan kami Iya, baiklah, kabari. baik. Para direktur, Percayalah. jangan cemas. Dengarkan aku. Mulai sekarang, kita kembali standar produksi lama sebelum mengekspor ke Eropa. Mulai sekarang, Yichu Group akan tetap fokus pada pasar domestik dan juga Asia Tenggara. Apakah Apa itu benar? benar? Apakah itu Apa benar? itu Komisaris Chen. Tentu saja. Baiklah. Iya, Aku yang tapi- traktir makan malamnya dan kita bicarakan sambil makan iya, ya. tapi- Oke? iya, Ayo, baiklah kalau ayo, begitu. ayo. Aku atas nama PLT Manager
Dengan ini menunjuk Anda sebagai wakil manajer Hijau Group. Kau kelihatannya cukup senang dengan kekuasaan yang kau miliki. Ada apa? Ada apa denganmu? Apa kau merasa terlalu rendah? Mana mungkin aku merasa posisi ini terlalu rendah. Apapun yang mau kau lakukan, katakan saja padaku. Kalau begitu, coba puji dulu keputusan yang baru saja aku ambil untukmu. Benarkah? Aku tidak merasa itu bijak. Kalau kau mau ajak distributor makan malam, aku setuju saja. Tapi kalau kau biarkan pabrik kembali ke standar produksi lama, itu aku tidak setuju. Alasan ibuku pergi ke Eropa kali ini adalah mengatasi kekacauan. Memangnya kau tidak bisa melihatnya? Kalau begitu, biar aku yang memberitahukan padamu. Barang-barang itu semua pasti akan dikembalikan dengan alasan karena mereka ingin menstabilkan emosi mereka. Kau memang sudah menenangkan mereka, tapi itu hanya menyelesaikan masalah sementara. Kau menghancurkan rencana ayah angkat dan ibu angkat. Rencana apa? Stabilkan emosi mereka dulu. Mereka tidak akan menyalahkan aku. Bisnis Hijau Group sebenarnya sangat baik mencapai prestasi tinggi selama bertahun-tahun ini. Tapi entah kenapa, orang tuaku bersikeras untuk mengubah arah bisnis ke perdagangan, bahkan mentargetkan pasar Eropa dan Amerika Utara. Dalam 6 bulan terakhir, tidak peduli perhiasan atau hardware, semua lini produksi telah ditingkatkan. Lalu apa yang terjadi? Biaya produksi kita lebih tinggi dari orang lain. Ini membuat masalah untuk kita. Semalam ibu angkat banyak bicara tentang ini. Ayah angkat memang sedikit terburu-buru melakukannya, tapi aku rasa idenya bagus. Pasar domestik sudah jenuh. Daya saing pasar Asia Tenggara dan bahkan Afrika begitu besar. Pameran dagang Madrid kali ini adalah pameran perdagangan terbesar di Eropa. Hijau Group dapat sepenuhnya mengambil kesempatan ini untuk menduduki pasar Eropa. Jika bukan karena Yang Group yang tiba-tiba muncul, ayah angkat dan ibu angkat yang jadi pemenang. Bertaruh untuk apa? Dan kenapa harus bertaruh? Kakekku mengajarkanku, kalau melakukan sesuatu harus langkah demi langkah. Itu kalau kita akan mencapai tujuan yang jauh. Kakek. Kakek, sudah ya. Aku sudah tidak kuat lagi. Kakek istirahat dulu sebentar. Dia tidak sehebat dulu lagi. Waktu dia kecil bisa menendangnya lebih dari 100 kali kan? Karena di kampus tidak ada lagi orang yang bermain bola, Kek. Kenapa? Tidak berlatih lagi setelah kuliah ya? Bukan seperti itu maksudnya, Kek. Ini budaya kita, tidak boleh dilupakan. Betul begitu, Si Yuyen? Kalau ada waktu bisa ajari aku menendang bola bulu. Oh ya, Si Yuyen. Kau tidak pulang ke sana lagi? Tidak akan. Bagus. Aku akan mewakili Wangsu mengatakannya ya. Kakek, aku dengar dari Wangsu, kakek sudah mengajarinya banyak hal selama bertahun-tahun ini. Jika ada waktu nanti, ajari aku juga ya. Ajari aku dengan baik. Banyak hal sudah ketinggalan zaman, tidak berguna. Alangkah baiknya kalau ayah masih ada. Setidaknya aku masih ada seseorang untuk bicara dan bermain catur dengannya. Jadi Luichu yang memanggilmu untuk pulang? Jadi sebaiknya tunggu mereka pulang dari Eropa, kau dan Wangsu bisa membujuk mereka. Hijau Group akan semakin memburuk kalau terus mengambil langkah itu. Itu berbahaya. Kakek, aku tidak tahu apa perkataanku ini benar, tapi menurutku apa yang dilakukan ayah dan ibu angkat benar. Pasar luar negeri memang membutuhkan produk kita, tapi kita juga harus punya inisiatif, tidak boleh menunggu mereka mencari kita. Suyen, apa yang dikatakan orang luar negeri mengenai Yiwu? Mereka bilang kita pasar produk komoditi kecil yang terkenal. Ya, itu betul. Produk komoditi kecil, produk komoditi kecil. Kata kecil sudah menjelaskan semuanya. Yang dimaksud kakek adalah jalan kita telah ditentukan. Bisnis kita seharusnya fokus pada hal yang kecil daripada membabi buta mencari pasar high-end. 0,01 yuan membuat orang kelaparan. 0,1 yuan membuat orang kekenyangan. Itu pepatahnya. Dan itu pepatah Yiwu yang berlaku sampai sekarang. Itu betul. Pasar yang kita punya saat ini sudah cukup untuk menghasilkan uang. Kenapa harus bertaruh untuk hal yang baru? Biarkan saja orang tuamu mengalami kerugian.
Mereka pasti akan belajar dari kesalahan. Kakek, besok aku akan bernegosiasi dengan beberapa pelanggan. Tolong ajari aku bagaimana untuk bernegosiasi. Masih perlu kuajari? Iya. Aku sudah dengar kehebatanmu hari ini di perusahaan. Sangat kuat dan tegas. Luar biasa. Aku hanya mencobanya, Kek. Ayo silakan. Ayo, tambah lagi. Ayo tambah lagi. Ayah, aku ingin bicara padamu. Ada pusing. Kepala Chan, apa kita masih mengirim barang-barangnya seperti masa lalu? Pusing. Iya. Dan tidak mengikuti standar Eropa. Arahnya bagus juga ya. Kan bukan aku saja yang mendengar perkataan itu. Kalian juga mendengarnya kan? Tapi perkataan ini, bagaimanapun, bukan dikatakan oleh Chen Qianghe dan Luo Yichu sendiri. Aku masih merasa tidak begitu aman. Wang Su itu adalah anak mereka. Tuan muda dari Yichu Group sudah bicara, kalian tidak percaya? Selain itu, kalau dia membuat keputusannya sendiri, kita juga bisa menurutinya kan? Pokoknya kalian cepat kembali dan terapkan standar produksi lama. Iya, betul. Apa yang dikatakan Kepala Chen memang masuk akal. Kepala Chen, ayo bersulang. Sudah cukup ya. Aku akan mengosongkan perut dulu. Sudah terlalu penuh. Ya, baiklah. Baiklah, sebentar ya. Sudah pusing. Ayo minum lagi. Pak Wang. Iya. Bagaimana barang-barangku? Kau tenang saja. Sudah dipersiapkan untukmu. Kau jangan khawatir. Iya. Kenapa muntah lagi? Reaksimu begitu besar. Lagi-lagi minum alkohol. Aku kan harus menghibur para direktur pabrik. Pekerjaan utama aku hanya mengantar ke sana sini, dampingi orang makan, minum, dan ajak ngobrol. Ya, seperti pendamping. Ayo, pelan-pelan. Iya, aku mengerti. Tapi Takuang, untuk kedepannya, acara seperti ini, sepertinya sebaiknya kita jangan pergi dulu. Ya? Kau tidak mengerti. Kenapa aku tidak mengerti? Kaiji juga sudah mengatakan tidak ada gunanya berjanji di acara minum-minum seperti itu. Sudahlah Takuang, aku serius. Masalahnya aku harus mengolah sumber dayaku sendiri. Chen Takuang, jangan pernah berpikiran jahat. Kaiji dan kakakku memperlakukan kita dengan baik. Bertahun-tahun ini mereka sudah memperlakukan kita. Iya, aku tahu itu. Kau tahu apa, ha? Aku tahu. Pokoknya setelah bayimu lahir, kau jangan bekerja lagi. Aku yang akan merawatmu. Hei, apa yang kau tertawakan? Jangan bercanda. Apa kau tidak tahu betapa sulitnya membesarkan seorang anak? Dengan apa kau akan merawatku, ha? Dengan gajimu itu? Tidak akan cukup. Bagaimana akan terus hidup? Ayo jawab. Tapi aku masih yakin kalau suamiku akan memberiku kehidupan yang baik. Pak Chen, sudah diperiksa. Coba Anda tebak. Sama sekali tidak ada perhiasan atau harta dalam kontainer itu. Yang ada cuma ini. Periksa catatan pabean untuk barang yang grup yang keluar. Juga kapal barang yang mereka kirimkan dibawa pergi kemana. Periksa. Baik, Pak.
Kau suka memancing? Tidak suka sama sekali. Jangan masukkan dalam hati. Aku beradaptasi sesuai lingkungan. Anggap saja ini pengalaman bersama pelaut sepertimu. Kita lalui bersama bagaimana rasanya menjadi pelaut. Cara berpikir seperti itu sulit dijelaskan. Apa kau tahu banyak ikan hiu di laut ini? Dalam perjalanan kami kemari, istrimu memujimu seperti seorang pahlawan. Aku juga suka mengambil risiko. Dalam hal ini tentu saja kami sangat mirip. Namun, badai yang pernah kualami di luar imajinasi manusia biasa. Di laut lepas, tidak bisa melihat satu daratan pun. Ketika mulai menikmati pemandangan, tiba-tiba cuaca berubah. Terlihat gelap di kejauhan, sama seperti neraka. Angin yang begitu kuat bisa menghancurkan layarmu. Dan kau bisa melihat punggung hiu di laut. Pada saat itu, kau hanya ingin bertahan hidup. Kau akan berdoa, ya, menyesal mengambil resiko ini. Apa kau menyesalinya sekarang ini? Kenapa menyesali cuaca yang begitu indah? Kalau itu kau, apa yang akan kau lakukan? Aku akan menutup layar sampai kapalnya stabil. Setelah menjadi damai dan tenang lagi, aku akan pergi ke tempat yang aku inginkan. Itulah yang akan aku lakukan. Gampang sekali. Tapi kau belum pernah menjadi pelaut, kan? Siapa yang bilang orang yang tidak pernah menjadi pelaut harus mati di laut? Leon, begini masalahnya. Yang Group mencoba merebut bisnis kita. Ya, tapi jujur, persediaan mereka tidak sebaik kita. Jadi sekarang mereka sedang kekurangan barang. Kenapa kalau dia kekurangan barang, dia bisa mengirim barangnya ke sini, kan? Iya, sedang dalam perjalanan. Dan akan tiba di pelabuhan dalam waktu 7 hari. Dan kebetulan pembukaan pameran perdagangan madu. Kau ingin merebut ikannya? Aku. Leon, ikan. Sini. Ayo. Sini. Ayo. Ini pertama kalinya kau memancing, ya? Iya. Pegang yang erat. Kau harus memegangnya, awas. Ini besar. Sini. Apa kau yakin kita bisa menariknya ke atas? Pasti bisa. Sebentar. Aku tidak bisa menahannya. Biar aku tarik. Ya, itu tuna sirip biru. Leon, lepaskan Leon. Lepaskan saja. Kita harus bertahan. Sebaiknya lepaskan. Awas. Hei. Apa yang kau lakukan? Aku menyelamatkanmu. Bagaimana menyelamatkanku? Kau tidak akan bisa menangkapnya. Ikan itu hampir jadi milik kita. Hampir jadi milikmu, tapi bukan milikmu. Istrimu bilang kau seorang pahlawan, tapi ternyata bukan. Apa masalahmu? Apa masalahku? Ikan itu harusnya jadi milikku. Lepaskan aku. Lepaskan. Hei, jangan sentuh kapalku. Jangan sentuh suamiku. Leon! Di budayamu wanita tidak boleh menyentuh kapal. Di budayaku kau tidak boleh menyentuh suamiku. Cepat, lepaskan dia. Kalau tidak, kapal ini akan kutabrakkan ke arah sekarang juga. Cepat, lepaskan. Baiklah, baik. Sudah cukup. Kau itu orangnya tidak tahu terima kasih pada orang yang menyelamatkan nyawamu. Leon, kalau mengikuti situasi masa lalu,
Apa saudara pelautmu yang lain harus melompat ke dalam air untuk membantumu mendapatkan seekor ikan? Tentu saja. Baiklah. Jujur aku juga ingin melakukan hal seperti itu. Tapi aku tidak bisa berenang. Bukannya aku takut mati. Kalau tidak ada wanita itu dalam hidupku, aku pasti akan melompat ke air. Tapi kalau aku mati, dia akan menjadi liar dan tidak seorang pun yang akan mengurusnya. Hanya bercanda denganmu. Tapi jujur, sekarang kita bekerja sama dan kita hidup baik-baik dan melakukan hal-hal yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Betapa bahagianya. Kau sangat kuat, Leon. Kau sangat termotivasi. Kau sama seperti arti namamu, Singa. Tapi kenapa usiamu yang begitu tua, kau masih belum sukses juga dalam hidupmu? Apa kau tidak pernah membuat kesimpulan? Kau tidak punya nyali untuk membuang segala sesuatu di saat-saat yang sangat penting. Itu yang harus kau lakukan. Jadi kalau seseorang yang melempar seekor ikan padamu, kau mungkin sudah terseret ke dalam air. Leon, mungkin aku memiliki sifat-sifatmu yang kurang ini. Jadi apa kekuranganmu? Aku? Mungkin aku kekurangan singa sepertimu. Lihatlah, peluang selalu saja ada. Hanya saja ada yang menjadi milik kita dan bukan milik kita. Dan tadi bukan milik kita? Aku tidak bisa bilang pasti. Harus aku lihat dulu. Lu Yichu. Aku baru sadar ternyata selera kita agak mirip ya. Kita memakai warna lipstik yang sama hari ini. Chen Jianghe sedang pesan tiket pesawat, jadi hari ini dia sangat sibuk. Lagi pula, sudah lama sekali kan aku tidak bertemu denganmu. Aku ingin sekali ngobrol. Halo, apa Anda mau minum kopi? Aku pesan teh saja, bukan kopi. Kopi? Bukan. Bisa tolong jelaskan padanya? Teh, terima kasih. Baiklah. Nona Yeng, kau terlihat semakin cantik saja. Terima kasih. Hatimu juga semakin kejam. Jadi kali ini, kau berencana untuk menghancurkan kami? Sebaiknya aku panggil Chen Jianghe untuk datang. Aku menolak bernegosiasi dengannya. Dia benar-benar sedang memesan tiket, jadi tidak bisa ke sini. Aku bisa mewakilinya, kan? Jujur saja, kami sudah menghabiskan banyak waktu dan uang untuk produk-produk ini. Hardware dan perhiasan yang tidak akan bisa menyaingi produk kami. Dan Fernando yang polos itu hanya memperhatikan harganya saja dan keuntungan sementara. Itu alasan dia memilih kalian. Bagaimana kau tahu kami tidak akan bekerja sama dalam jangka panjang? Mengingat persahabatan lama kami, aku ingin sekali menyarankan padamu. Fernando itu sudah sangat tua. Dia hanya bisa melakukan bisnis tradisional saja. Kalian tidak akan bisa bekerja sama dengan waktu yang panjang seperti yang kau inginkan. Terima kasih. Lu Yichu, sudah 10 tahun. Kenapa semakin seperti anak kecil saja? Aku pikir kemunculanmu hari ini akan mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Jujur, kau membuat aku sedikit kecewa. Aku bicara serius. Kalau tidak, kita akan lepas kerjasama. Kita akan menawarkan setengah dari produk kita masing-masing kepada Tuan Fernando. Kalau kau mengambil semua barang-barang kami, maka merek kita tidak akan ada lagi. Bisakah kau menaikkan harganya sedikit?
sesuai biaya produksi. Kau tidak khawatir kalau kami akan menjualnya ke distributor yang lain? Jika memang bisa dijual, Chen Qianghe pasti sudah menjualnya, kan? Fernando distributor terbesar dan siapa yang bisa melawannya dan mengambil risiko untuk tidak menjual produk yang ada di tangan mereka. Kenapa kau mengambil langkah sejauh ini untuk membuat malu dirimu sendiri? Apa yang kau pikirkan sebenarnya? Aku ingin menemuimu dengan niat yang sangat tulus. Aku berharap kita bisa menjadi teman yang baik, bukan sebagai pesaing. Kenapa kita tidak bisa menghasilkan uang sama-sama? Baiklah. Dengan orang lain bisa, tapi tidak denganku. Kalau begitu aku tarik kembali barang-barangku, karena aku bisa menjualnya ke pasar domestik. Yichu Group bisa menanggung kerugian ini. Tunggu dulu. Apa tadi aku tidak salah dengar? Sepertinya kau mengatakan kalau kalian akan pulang naik kereta. Apa yang kau pikirkan? Itu adalah kereta ekspres Eropa yang melewati beberapa negara. Qianghe bilang dia berhutang bulan madu denganku. Baiklah kalau begitu. Baik. Ya, aku Tidak setuju. apa-apa, tenang saja ya. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Baik, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ada apa? Panggil Chen Takuang. Suruh dia naik ke atas. Ada apa? Kenapa kau begitu emosional? Kita belum tahu jelas. Jangan menyalahkan Paman Takuang dulu. Tidak mungkin. Aku membuntutinya sendiri. Chen Takuang sifatnya masih belum berubah. Sekarang dia mengincar perusahaan kita. Kau lihat sendiri. Tidak peduli ini benar atau tidak. Kau tidak boleh bicara seperti itu lain kali. Dari mana kau dapat ini? Kalau dia tidak mau diketahui, seharusnya dia mengulang dari awal. Sejak tahun lalu, dia mengambil barang dari pabrik-pabrik dan menjualnya di jalanan dengan harga paling murah. Hanya satu pabrik? Masih mau berapa banyak? Satu pabrik masih kurang. Manajer uang pasti bukan orang yang baik juga. Dia pasti menambahkan barang-barang itu dalam tagihan. Kau pernah berpikir tidak? Hal yang mudah terdeteksi olehmu, apa ibu angkat benar-benar tidak tahu? Jadi maksudmu orang tuaku sudah tahu ini? Menurutmu? Apa alasannya mereka harus pura-pura? Ah, mantap. Wangsu. Wah, kau nampak keren. Qiuyan, coba lihat Wangsu. Apakah menurutmu auranya mirip seperti raja? Paman Takuang pandai bicara ya. Ayo silakan duduk. Hei, apa pekerjaanmu sebagai seorang kepala kantor? Pada dasarnya untuk menjadi penghubung, membuat semua orang senang termasuk bos dan staf, pelanggan, dan juga perusahaan kita sendiri. Hanya dengan kerja keras dari departemenku, baru bisa mempertahankan keseimbangan masing-masing pihak, iya kan? Paman Takuang sangat hebat. Itu adalah kata-kata bijak. Maksudmu kerja kerasmu menghasilkan. Hei, Wangsu, kata-katamu itu benar sekali. Meskipun Paman tidak pernah bekerja dalam perdagangan atau menangani produksi. Tapi kontribusiku pada perusahaan tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Kau lihat saja. Dia telah mengambil barang dari perusahaan sejak tahun lalu dan menempatkannya ke dalam kantung sendiri. Jangan katakan lagi. Ibu dan ayahmu sudah tahu soal itu. Memang benar apa kata Qiuyan. Kalian sudah mengetahui sebelumnya. Tapi apa alasannya, Bu? Chen Takuang itu dipenjara selama bertahun-tahun. Bibi Shiokumu menunggunya bertahun-tahun. Dan sekarang akhirnya dia hamil, kan?
Kesehatan kakekmu juga semakin memburuk. Ayahmu sepertinya tidak peduli soal ini. Karena menurutnya saat ini Takwang ingin menghasilkan uang tambahan saja. Ayahmu berpikir itu adalah hal yang normal. Lagi pula ini semua demi bibi dan juga kakekmu. Aku yakin ayah sudah melakukan yang salah. Kalau kau jadi dia, apa yang akan kau lakukan? Tentu saja untuk masalah ini, aku akan memberitahukan pada bibi dan kakekku. Kemudian aku akan menghukum Chen Takwang dan meminta mengembalikan semua barang dari perusahaan. Kemudian akan mencabut posisinya di kantor dan memberikan kesempatan untuk berjualan dan dia bisa mendapatkan komisi. Untuk kedepannya bisa menghasilkan atau tidak.